Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Gelaran ASEAN Cup U19, dulu Piala AFF U19 jadi momentum Indra Syafri kembali menunjukkan kualitas bersama Timnas Indonesia di level kelompok umur. Kabar baiknya, skuadnya saat ini jauh lebih baik dari generasi Evan Dimas dan kawan-kawan pada 2013 silam. Padahal saat itu Evan Dimas dan kawan-kawan sempat digadang-gadang sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Selain itu, Timnas U19 Indonesia pun berhasil menunjukkan progres yang luar biasa. Skill individu skuad saat ini disebut lebih merata berdasarkan banyak tes yang dilakukan staf pelatih Timnas U19 Indonesia. Baik itu dari tes yang kita lakukan, dari VO2 Max, dari kemampuan taktis, skill pemain, dan lebih merata. Kita harus bangga ada progres perkembangan kualitas pemain usia muda kita. Jelas Indra Syafri. Ada catatan yang menarik dalam perjalanan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia kelompok usia. Dia pertama kali meraih gelar juara saat menangani Timnas Indonesia U19, yakni dalam Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk itu kali ini kembali tuan Jawa Timur dinantikan. Timnas Indonesia U19 sendiri akan memulai laga mereka dengan menghadapi Filipina dalam laga pembuka di Stadion GBT pada Rabu 17 Juli mendatang. Pertandingan ini pun diharapkan akan menjadi ajang pembuktian bagi anak-anak asuh Indra Syafri, yakni untuk meraih hasil positif di hadapan pendukung setianya. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U19 telah mempersiapkan diri secara intensif untuk menghadapi persaingan ketat di turnamen kali ini. Dukungan dari supporter pun akan menjadi dorongan semangat Garuda Muda di laga perdana ini. Pemain keturunan Emil Audero Mulyadi sempat membuat gandrung STY, namun sang pemain jual mahal untuk membela Timnas Indonesia. Ia secara terbuka mengaku tidak berminat bermain di skuad Garuda, walau sudah dibujuk. Tak mau berlama-lama, PSSI kemudian mengalihkan perhatian ke Martin Paes. Kiper keturunan itu menyambut dengan baik, bahkan kini sudah berstatus WNI. Punya pilihan yang beda untuk membela Timnas Indonesia, nasib Martin Paes bisa saja lebih mujur ketimbang Emil Audero. Pasalnya pemain FC Dallas ini dikabarkan sedang dilirik oleh FC Empoli. Ia ditargetkan untuk menjadi kiper utama. Dengan ini Martin Paes pun bisa menjadi kiper utama di klub Serie A. Hal ini berbeda dengan Emil Audero yang justru dibuang Inter Milan. Ketertarikan Empoli kepada Martin Paes rupanya tidak main-main. Klub Serie A tersebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh guru transfer Italia Fabrizio Romano. Dalam hal ini Empoli telah menawarkan peminjaman selama semusim plus klausul wajib pembelian, sedangkan FC Dallas menginginkan transfer permanen. Sebenarnya ketertarikan Empoli kepada Paes sudah tercium sejak awal pekan kemarin, di mana Gianluca Di Marzio menyebutkan Empoli sedang mencari kiper utama untuk musim 2024-2025. Medio September 2024 hingga Juni 2025, Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan menghadapi negara-negara langganan Piala Dunia. Pemain tambahan di lini depan dibutuhkan karena barisan ujung tombak skuad Garuda tampil melempem dalam beberapa laga terakhir. Kabar baiknya, Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 3 penyerang keturunan tambahan, yakni Jens Raven dan Maurice Mohidoke serta Ole Romeni. Jika nama terakhir benar bergabung, setidaknya satu masalah lini depan Timnas Indonesia dapat teratasi. Penyerang 24 tahun ini dikenal memiliki lari kencang dan finishing yang jempolan. Tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora Hamdan Hamidan adalah salah satu ujung tombak dalam pencarian pemain keturunan untuk bisa membela Timnas Indonesia. Hamdan Hamidan kemudian membocorkan bagaimana dirinya menemukan talenta-talenta diaspora tersebut. Ia menuturkan kekuatan silaturahmi menjadi kunci dirinya mendekati pemain diaspora. Selain itu, dari obrolan awal dengan satu pemain, Hamdan Hamidan biasanya menemukan informasi soal pemain diaspora lainnya. Itu juga berlaku untuk lintas cabur. Misalnya ketika sedang mendekati pemain diaspora di bidang sepak bola, ada orang tua yang menginformasikan dirinya mengenal pemain di bidang boxing. Sementara itu terbaru ada Matt Baker dan Lucas Ravelli yang masih berusia 15 tahun yang bisa membela Timnas U16 Indonesia. Akhir-akhir ini Timnas Indonesia U16 mendapatkan sorotan positif usai tampil memukau di ajang AFF U16 2024.
Di bawah asuhan Nova Arianto, timnas U16 memang berhasil mencapai babak semifinal dalam kompetisi sepak bola junior tersebut. Pantang menyerah, timnas Indonesia pun akhirnya menjadi juara ketiga AFF U16 2024 dengan mengalahkan Vietnam 0-5. Di tengah sorotan positif terhadap timnas Indonesia U16, Bung Toel justru memberikan kritikan bagi skuad asuhan Nova Arianto tersebut. Mula-mula Bung Toel memuji penampilan timnas Indonesia U16 dan menyebutnya sebagai pemain yang berbakat. Namun Bung Toel secara tegas menyebut para pemain timnas Indonesia U16 tersebut masih belum matang. Menurut pandangannya, dibutuhkan proses untuk menjadi pemain yang jauh lebih matang. Timnas Indonesia akan kehilangan salah satu lawan kompetitifnya jika Malaysia benar-benar terkena skorsing dari FIFA. Potensi hukuman itu gara-gara tak mampu mengatasi masalah tunggakan gaji pemain di liganya. Menurut pengamat olahraga asal Malaysia, Datuk Pekan Ramli, persoalan tunggakan gaji pemain sudah berkali-kali terjadi di Liga Malaysia. Akan tetapi FAM seolah diam saja. Kasus terbaru terjadi pada Kapten Kuala Lumpur City atau KL City Paulo Josue yang dikabarkan belum dibayar gajinya sejak Desember 2023. Berbagai pihak pun menuntut FAM untuk peduli pada masalah ini dan melakukan tindakan lebih proaktif untuk menyelesaikan masalah tunggakan gaji. Terkait hal itu, Pakan Ramli menginformasikan bahwa FAM dan Malaysia Football League atau MFL sebagai penyelenggara Liga Malaysia harus segera menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, masalah tersebut akan memicu FIFA mengambil tindakan berupa skorsing terhadap sepak bola Malaysia. Martin Paes sukses membuat jurnalis asal Italia yakni Fabrizio Romano kegojek soal status kewarganegaraan yang baru. Baru-baru ini kiper 26 tahun itu memang dikabarkan akan angkat kaki dari FC Dallas. Ia santer diisukan akan merapat ke salah satu klub Liga Italia atau Serie A. Kabar kepindahan Paes ini pun juga menyita perhatian dari salah satu jurnalis kelas kakap Eropa yakni Fabrizio Romano. Fabrizio sendiri terkenal sebagai salah satu jurnalis yang tepat sasaran kala memberitakan transfer pemain atau pelatih. Ini hari tadi Fabrizio menuliskan sebuah kabar soal Paes di laman X miliknya. Dalam keterangan tersebut, Paes dikabarkan akan bergabung dengan Empoli. Di lain sisi ada satu hal yang menarik dari cuitan jurnalis ternama itu. Fabrizio Romano tampak tak mengetahui status kewarganegaraan sang pemain. Ia menuliskan bahwa Paes masih berstatus sebagai kiper asal Belanda. Padahal kiper 26 tahun itu sudah resmi menjadi WNI. Status itu didapat Paes usai mengucap sumpah setia sebagai WNI pada 30 April 2024 kemarin. Hanya saja dirinya memang belum bisa bermain untuk timnas Indonesia. Polemik fans sepak bola Malaysia kembali memanas. Kali ini memicunya adalah kabar timnas Indonesia kemungkinan hanya akan mengirim timnas lapis kedua pada ajang Piala AFF 2024. Padahal tim berjuluk Garuda itu selalu dinanti oleh tim-tim Asia Tenggara lainnya, termasuk Malaysia, yang mana menganggap Indonesia sebagai rival yang berat. Langkah ini diambil timnas Indonesia karena saat ini skuad Garuda sedang fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi mereka tergabung di grup yang cukup berat bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Karena jadwal Piala AFF 2024 sendiri berbenturan dengan kualifikasi Piala Dunia, PSSI pun memastikan timnas Indonesia tidak akan diperkuat sejumlah pemain bintangnya yang tampil di kualifikasi tersebut. Di mana nama-nama seperti Tom Haye, Jay Itzes, dan Kelvin Verdong dipastikan tak akan ikut serta dalam Piala AFF 2024 ini.